Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Ya, mungkin temanya nggak sama dengan yang disampaikan teman-teman di WA gitu ya. Jadi ngapunten ini kemarin saya ditanya Mas Hanif, temanya apa? Saya lagi nganterin bapak saya operasi di di rumah sakit Anwar Medika. Begitu pulang lupa saya itu juga lupa. Gitu. Ya setelah itu besoknya akan terkontrol. Ya, setelah operasi itu saya terkontrol itu. Nah hari Jumatnya, hari Sabtunya ini tadi itu sebenarnya keluarga lagi hajatan, makanya sepeda motor pada dipakai, mobil nggak bisa keluar gitu. Saya tahunya mobil dipakai ayah saya itu tadi jam 7 lewat ini, tapi mobilnya dipakai bapak. Akhirnya telepon Mas Hanif untuk tidak dijemput. Ya, oke. Kita lanjutkan materi kita, yaitu membahas tentang nasib. Kenapa kita perlu membahas tentang nasib? Karena banyak di antara kita dengan kondisi yang kita hadapi saat ini, atau kondisi yang dialami saat ini, itu sudah mengatakan ini sudah nasib saya. Bagi mereka yang tadinya itu kurang mampu gitu ya, gitu. Nah, mereka mengatakan ini nasib saya kayak begini. Yang jadi karyawan, buruh pabrik, buruh kasar, kuli segala macam juga mengatakan ini sudah nasib saya kayak begini. Yang mungkin nggak pinter-pinter juga mengatakan gitu ya, ini sudah jadi nasib saya kayak begini. Ya mungkin bodoh, kurang wawasan gitu ya. Itu juga sudah nasib saya. Pertanyaannya, apakah benar itu sudah menjadi nasibnya? Ini yang perlu kita bahas. Jadi pertanyaannya begini, apakah seseorang telah bernasib menjadi miskin sementara yang lainnya kaya? Jadi mungkin ya, dulu waktu kita sekolah itu, teman satu kelas kita itu ada yang jadi orang kaya dan kita mungkin jadi kuli pekerja biasa. Pertanyaannya adalah, apakah itu sudah menjadi nasibnya dia menjadi orang yang kaya, atau nasib saya menjadi orang yang miskin? Kemudian mungkin lebih ekstrim lagi, apa itu? Ada orang satu angkatan, mungkin SD atau SMP, satunya jadi polisi, satunya jadi bendahara. Gitu. Dan bisa jadi yang nangkep dia itu ya temennya sendiri juga nanti. Pertanyaannya, apakah yang jadi polisi itu sudah nasibnya jadi polisi, yang jadi penjahat sudah nasibnya jadi penjahat? Atau ada orang yang gagal sementara yang lainnya sebagai sukses? Apakah semua telah bernasib menjadi orang yang gagal sementara yang lainnya sebagai orang yang sukses? Apakah sudah nasibnya? Kadang-kadang kita ini ngomong nasib itu sambil tepuk jidat. Nasib. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Ya, alhamdulillah.
Nasib begitu. Nasib wis koyo ngene bae gitu. Sing dadi tukang sayur wis nasibe, dadi tukang sayur dadi kuli wis nasibe. Sing dadi marbot masjid ya wis nasibe kaya ngene kan begitu. Wis ngene iki nasibe wis sing penting diterima wae, disyukuri. Pertanyaannya, benar enggak itu nasibnya seperti itu? Apakah semua itu nasibnya? Wis nasibku koyo ngene iki, wis kebiyen ngene iki. Nyoba bisnis kok gagal terus. Apakah itu adalah garis tangannya? Garis tangan. Apakah itu sudah suratan takdirnya? Wis takdirku koyo ini. Saya sudah ditakdirkan kayak begini, mau apa lagi? Yang penting disyukuri, dinikmati, katanya begitu. Ini kadang-kadang itu mensyukuri dan menikmati itu kata-kata yang penting, kata-kata yang menenangkan, menyejukkan, menenteramkan dalam hati. Tetapi kata-kata itu kadang-kadang juga menjadi sebuah virus yang membuat apa? Kita tidak ingin untuk tumbuh dan berkembang. Nah, ini yang jadi masalah. Ya. Nah, ketika kita mendiskusikan tentang nasib, maka harus dipisahkan dari 3 hal. Apa itu? Ilmu Allah. Jadi apa itu ilmu Allah? Yaitu Allah Maha mengetahui semua apa yang akan dikerjakan oleh manusia. Aku melakukan ini loh, Gusti Allah ngerti. Terus ini memang. Ya apa wis dadine sing iki. Jadi kuli lah, jadi tukang sayur kah, jadi apa kan begitu. Kenapa? Kenapa? Kopi manis. Belum nyampe masalah. Atau yang kedua adalah iroda Allah. Apa itu iroda Allah? Yaitu semua perbuatan manusia terjadi karena iroda Allah, karena kehendaknya Allah. Karena kehendaknya Allah. Jadi pendiskusian tentang nasib harus dipisahkan. Aku kan itu sekarang Gusti Allah. Ya apa meneh? Gusti Allah wis nakdirne koyo ngene. Sudah suratan takdir atau garis tangan. Apa itu? Semua perbuatan manusia telah tertulis sebelumnya di Lauhul Mahfuz. Sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz, sudah ada. Terus nasib kuwi koyo ngene iki. Nek wong miskin ae kira-kira ae mau sugih, pancene sugih gitu. Sugih ke zaman bapak-bapak ini sugih terus. Itu wis takdire koyo ngono. Wis tercatat di Lauhul Mahfuz. Jadi kalau kita membahas tentang nasib harus dipisahkan dari 3 hal ini. Apa maksudnya dipisahkan? Tidak boleh mengaitkan antara nasib dengan 3 hal ini. Pertanyaannya, kenapa kok 3 hal ini kita pisahkan dari pembahasan nasib? Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Ya karena kita tidak tahu. Jadi masa depan kita sugih, melarat, penjahat, polisi, kita tahu nggak masa depan kita? Tahu. Kita tahu? Tahu. Tidak tahu. Pertanyaannya, Allah tahu nggak? Tahu. Allah pasti tahu. Kita tidak tahu nasib kita seperti apa. Kita tidak tahu masa depan kita kayak apa. Tapi Allah itu tahu. Nah, pertanyaannya, apakah terkorelasi antara, apakah ada hubungan bahwa Allah itu tahu tentang nasib kita, sedangkan kita tidak tahu? Pertanyaannya, apakah ilmu Allah itu mempengaruhi diri kita? Mempengaruhi nasib kita? Gak tahu. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Allah tahu tapi kita tidak tahu. Karena tidak tahu, ya gak bisa ngapa-ngapain. Atau kehendak Allah, bahwa Allah itu berkehendak A, B, C, D.
perlu pisahkan tentang pembahasan nasib dari iradahnya Allah. Apa itu kehendaknya Allah? Bahwa nasib kita itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Pertanyaannya, kita tahu nggak Lauhul Mahfuz itu kayak apa? Nggak tahu. Kita tahu catatannya kayak apa? Tidak tahu. Karena tidak tahu, kita perlu pisahkan juga pembahasan tentang nasib dari suratan takdir atau garis tangan atau Lauhul Mahfuz. Kita pisahkan, nggak tahu. Pertanyaannya begitu. Saya miskin itu sudah ditakdirkan Allah. Pertanyaan, kamu tahu dari mana kalau takdirmu itu miskin? Saya kayak begini ini karena sudah takdirnya Gusti Allah. Pertanyaan, kamu tahu dari mana kalau itu takdirnya Gusti Allah? Gak tahu kita ini takdirnya kayak apa. Buktinya sekarang saya ini miskin. Sekarang kamu miskin kan begitu. Kamu miskin dan merasa miskin, akhirnya apa? Kamu tidak berusaha. Tapi kalau misalkan kita hari ini miskin, kemudian kita berprasangka baik bahwa Allah itu menakdirkan kita kaya, sehingga itu membuat kita termotivasi untuk berusaha lebih giat, untuk lebih bersemangat, untuk lebih kuat dalam menghadapi kehidupan, lebih struggle, lebih luar biasa. Mak betul tiba-tiba 5 tahun kemudian kita akhirnya bisa sukses. Allah, kita juga tidak tahu kondisi seperti itu. Gak pernah ada bayangan. Makanya membahas tentang nasib perlu kita pisahkan terkait dengan tiga hal ini. Jadi artinya begini, kalau Anda sekarang merasa nasibnya itu susah, jangan mengatakan bahwa ini sudah takdir saya, tidak boleh. Dipisahkan. Ini kehendaknya Allah, udah dipisahkan. Allah tuh tahu kalau saya itu miskin. Tahu, siapa yang nggak tahu? Allah Maha tahu, semuanya tahu. Ya. Tapi nggak ada hubungannya, maka dipisahkan. Kenapa? Ya karena kita tidak mengetahui semua itu. Jadi kita tidak mengetahui bagaimana ilmu Allah, iradah Allah dan Lauhul Mahfuz itu kayak apa ya. Ini ada sebuah cerita. Ini cerita yang sering saya sampaikan tadi, tapi saya ulang ya. Di sebuah pengadilan, ini hakimnya, ini ada pencuri, ditangkaplah pencuri itu, diadili oleh hakim. Karena kamu mencuri, maka kamu saya jebloskan ke penjara. Pencurinya protes lagi. Kenapa kok protes? Kenapa kamu protes? Saya mencuri ini karena kehendaknya Allah lagi. Kalau Allah tidak berkehendak, nggak mungkin saya bisa mencuri. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Saya mencuri ini karena kehendaknya Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, maka saya tidak akan bisa mencuri. Maka jangan hukum saya, Pak Hakim. Apa kata hakimnya? Sipir, datang ke sini, jebloskan dia ke penjara. Protes Pak Hakim. Protes kenapa? Saya mencuri ini karena diizinkan oleh Allah. Kalau nggak diizinkan oleh Allah, nggak mungkin saya bisa mencuri. Pasti saya ketahuan kayak, mungkin nggak jadi kayak. Tapi karena saya diizinkan Allah, maka saya bisa mencuri. Kalau nggak diizinkan Allah, mana mungkin saya bisa mencuri? Pertanyaan saya, logis nggak alasannya? Kenapa nggak logis? Sekarang saya tanya, jenengan bisa makan itu karena kehendaknya Allah atau bukan? Kalau Allah nggak berkehendak, jenengan nggak bisa makan. Jenengan nggak bisa datang ke sini. Kalau Allah nggak berkehendak, mesti ada penghalangnya, mesti ada hal yang menghalangi sehingga kegiatan itu tidak bisa terjadi. Perbuatan yang buruk kan tidak pilihan, Ustaz. Kita melakukan tidak pilihan. Gitu ya? Iya. Kan begini katanya. Pernah dengar ini nggak? Manunggaling kawula Gusti.
teori ini. Dulu kan katanya begini, saya bergerak gini karena kehendak Allah, saya bergerak ini karena Allah, saya bisa begini 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 karena Allah, saya bisa apa begini karena Allah. Sehingga semua yang bisa saya lakukan ini karena Allah, karena izinnya Allah. Karena nggak mungkin kalau Allah itu nggak mengizinkan, saya bisa melakukan aktivitas itu, nggak mungkin. Sehingga apa? Ya Allah itu ada dalam diri saya. Manunggaling Allah Gusti, katanya itu begini. Karena semuanya itu bergerak karena kehendaknya Allah. Berarti Allah itu memutar jasad, katanya ya. Sama diri orang itu gitu ya. Gitu. Ya, itu beberapa teori ya, gitu ya. Secara alasan itu masuk logika bahwa semua aktivitas kita itu atas izin dan kehendaknya Allah. Bumi berputar atas izin dan kehendaknya Allah. Kesuksesan kita atas izin dan kehendaknya Allah. Keberhasilan kita atas izin kehendaknya Allah. Perbuatan kita atas izin dan kehendaknya Allah. Logis. Maka dengan alasannya sama, hakim mengatakan, wahai si B, jebloskan dia ke penjara. Protes hakim, gak usah protes. Kenapa? Karena saya menjebloskan ke penjara itu karena izin dan kehendaknya Allah. Karena kalau Allah tidak mengizinkan saya, maka kamu tidak akan bisa dipenjara. Ayo penjara. Akhirnya dipenjara. Alasannya hakim sama. Saya menghukum itu atas izin dan kehendaknya Allah juga. Kalau Allah tidak berkehendak, niscaya Allah pasti akan menghalangi saya untuk menghukum. Wah, alasan hakim logis juga. Masuklah dia ke penjara. Nah, benarkah kisah itu menunjukkan bahwa memang apa yang kita lakukan itu semuanya atas izin dan kehendak Allah? Ya benar. Pasti. Nah, pertanyaannya, bagaimana mekanisme perbuatan manusia sehingga manusia itu nasibnya seperti apa? Berarti kalau kita sugih, kaya, miskin, jadi penjara segala macam, itu benarkah itu karena kehendaknya Allah? Benarkah itu sudah ketetapan dari Allah? Pertanyaannya begitu. Kalau menurut kisah kita tidak begitu. Kita kaji. Apakah manusia dipaksa ketika melakukan sesuatu, memilih sesuatu, dan menjadi sesuatu? Apakah kita ini dipaksa ketika melakukan sesuatu? Artinya dipaksa apa? Semua yang kita lakukan itu kehendaknya Allah. Dipaksa oleh Allah untuk melakukan sesuatu, dipaksa oleh Allah untuk memilih sesuatu, dan dipaksa oleh Allah untuk menjadi sesuatu. Ataukah kita diberikan kebebasan untuk memilih? Kalau pendapatnya Pak Hadi tadi itu, kita bebas memilih, Ustaz. Okay. Tapi ada orang yang mengatakan kita ini dipaksa. Jadi Allah itu menciptakan manusia berikut dengan perbuatannya. Jadi manusia itu diciptakan wujudnya, jasadnya, bentuk tubuhnya dan segala macamnya oleh Allah berikut dengan perbuatannya. Itu sudah diciptakan oleh Allah sehingga manusia berjalan di muka bumi ini sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan paksaan dari Allah itu. Sebagaimana orang mengatakan bahwa manusia itu seperti kapas, di mana angin berhembus, disitulah dia bergerak. Nah, ada pendapat yang mengatakan begitu. Atau sebenarnya kita ini bebas milih. Artinya apa? Benar bahwa tubuh kita, jasad kita diciptakan oleh Allah, jebret, tapi seluruh perbuatan kita itu kita dipersilahkan untuk memilih, bebas melakukan perbuatan. Nah, seperti apa itu? Kita bahas. Ternyata di dalam kitab Nizamul Islam bab yang kedua tentang qada wal qadar disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani bahwasanya segala kejadian pada diri manusia itu ada dua
wewenang oleh Allah untuk mengontrol segala aktivitas yang ada dalam kontrol. Dan yang kedua, di luar kontrol. Artinya apa? Manusia dipaksa oleh Allah untuk berbuat sesuatu sehingga dia tidak bebas untuk melakukan pilihan. Kalau dalam area yang hijau ini, ya, dalam kontrol manusia bebas dalam kontrolnya dia. Tapi kalau yang warna orange itu di luar kontrolnya manusia. Nah, kalau dalam kontrol maka manusia bebas berbuat, kalau di luar kontrol manusia dipaksa. Nah, ketika manusia bebas berbuat, maka manusia harus bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya, terhadap apa yang dilakukannya. Sedangkan kalau di luar kontrol, maka manusia tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Contohnya apa? Nah, contohnya ya. Contohnya begini. Kita datang ke pengajian ini, kira-kira dipaksa atau bebas pilih? Mau datang ke sini atau tidak? Dipaksa atau milih? Dipaksa atau milih? Milih. Kenapa? Jenengan datang ke sini itu pilihan jenengan, enggak datang juga pilihan. Lah, karena itu pilihan, maka nanti akan dihisab oleh Allah. Oh, karena kamu datang ke pengajian berbuat baik, maka kamu mendapatkan pahala. Tapi kalau misalkan justru datang ke tempat karaoke, joget-joget, maka dihisab juga oleh Allah, dapat dosa. Jadi tidak dipaksa oleh Allah di sini, kita bebas untuk memilih. Jadi kita bisa berbuat baik atau berbuat buruk, itu bebas untuk memilih. Karena bebas memilih itulah maka apa? Maka kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Mohon maaf, kadang-kadang itu ada wanita malam mengatakan, Mbak, saya nggak tahu pertama. Mas, aku seperti ini wis tadi nasibku. Sudah nasib kayak ini, takdirku kayak ini sana. Pertanyaannya, dia berhenti atau tetap melanjutkan pekerjaannya itu bebas memilih atau paksaan? Bebas milih, gak ada yang maksa. Tapi dia mengatakan katanya itu sudah takdir saya. Dari mana Anda tahu kalau itu takdir Anda? Termasuk begini, Anda jadi penjahat atau jadi polisi, itu takdir atau pilihan? Pilihan. Milih. Jenengan mau pintar atau bodoh, itu paksaan atau pilihan? Pilihan. Jenengan sukses atau tidak, itu paksaan atau pilihan? Pilihan. Pilihan. Lah pertanyaannya, kenapa kok milih sing elek? Kenapa kok milih miskin? Kenapa kok milih bodoh? Kenapa kok milih apa ya? Enggak jadi wong soleh gitu. Kenapa begitu? Kondisi Ustaz. Kondisi sekarang yang tadinya nasib yang disalahkan, sekarang kondisi yang disalahkan. Aku arep sekolah pinter tak, gak di duit karena gak pinter, aku gak sukses. Pertanyaannya, ada nggak orang yang awalnya miskin, kemudian ketika dia besar sukses? Ada nggak? Ada? Banyak. Ada yang ketika SD-nya itu bodoh, tapi kemudian waktu dewasa dia jadi orang kaya, ada nggak? Loh, ada. Kok isu ya? Belum muncul tak nasib mana sih disalahin? Belum muncul tak nasib saya kayak begini tak belum muncul. Lebih coba. Ya. Ada nggak contoh Ustaz untuk di wilayah ini?
yang tidak dihisab, yang kita dipaksa. Ada. Apa contohnya? Contohnya, jenengan terlahir sebagai laki-laki itu milih atau dipaksa? Milih atau dipaksa? Dulu pernah ngomong ya, Gusti Allah, milih, saya laki-laki aja. Atau sudah ditetapkan oleh Allah bahwa kita ini laki-laki gitu? Hah? Milih apa dipaksa? Dipaksa. Kulit kita hitam atau putih, milih atau dipaksa? Dipaksa. Rambut kita keriting atau lurus, milih atau dipaksa? Nah, semua itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi nggak perlu untuk apa? Diubah-ubah itu nggak perlu. Saya juga jadi mancung, nggak perlu. Justru ketika jadi apa? Yang tadinya biasa jadi mancung, itu mengubah ketetapannya Allah, mengubah takdirnya Allah. Itu nggak boleh, haram hukumnya. Ya. Itu kan bentuk Ustaz. Kalau perbuatan nggak ada. Apa contohnya? Kalau di kita contohnya itu begini, ada orang nembak burung, jebret, gitu ya. Tapi pelurunya meleset, kena orangnya mati. Bukan burungnya yang mati, tapi orang lain yang mati. Jadi contoh misalkan dari sini nembak ke pohon sana, jebret, nembak. Terus diarahin ke burungnya sudah di jebret, gitu ya. Ternyata burungnya terbang, pelurunya di belakang pohon itu ternyata ada orang lagi macul, tembak, jeblok, mati orangnya. Pertanyaannya, orang itu berdosa apa enggak? Berdosa apa enggak? Kenapa kok enggak berdosa? Luar kontrol. Hah? Luar kontrol. Di luar kontrol. Itu dipaksa oleh Allah. Kita harus hati-hati. Tiba-tiba gubrak, tabrak orang dari belakang, orang yang nabrak kita masuk ke gua, ketatap, mendasih gendut, mati. Dosa apa enggak? Tidak. Kenapa? Karena kita dipaksa oleh Allah untuk melakukan perbuatan itu. Kita harus hati-hati, nggak milih kita. Harus hati-hati, dan rumah harus baca bismillah segala macam. Tiba-tiba dari belakang gubrak, kita ditabrak orang dari belakang. Yang nabrak itu ternyata nyungsep di di gua, kepalanya ketatap, batu di situ, akhirnya mati dia. Gimana? Kita dipaksa, nggak memilih perbuatan. Karena nggak milih, maka kita tidak berdosa. Tidak berdosa, itu sudah nasibnya dia. Sudah jadi ketetapan Allah bahwa dia itu mati dengan cara begitu. Tapi kalau misalkan kita lagi jalan banter gitu ya, karena kita buru-buru, kalau motornya kenceng itu 140 kan gitu. Begitu 140, wah ada orang yang nyebrang, wabrak, berak, orangnya mati, jebret, dosa apa enggak? Kenapa dosa? Ya pilih. Anda itu kecepatan rendah atau kecepatan tinggi, itu pilihan. Jelas ya? Apa dalilnya Ustaz? Oh, apa di luar kontrol, manusia dipaksa berhubungan dengan hukum alam, dengan sunatullah. Contoh, lahir dan mati, manusia tidak bisa terbang, pria dan wanita, itu semua adalah ketetapan dari Allah ya. Lahir dan mati kita itu ketetapan dari Allah. Kemudian yang tidak berhubungan dengan sunatullah, apa contohnya? Kecelakaan pesawat, gunung meletus, tabrakan kereta, tsunami ya. Itu semua yang tidak berhubungan dengan sunatullah ya. Itu yang di luar kontrol, sehingga kita ini tidak dihisab oleh Allah karena di luar kontrol. Nah, apa yang harus kita lakukan terhadap hal ini? Wajib untuk mengimani baik dan buruknya dari pencipta kita. Jadi apapun yang telah ditetapkan oleh Allah
diimani saja, baik itu baik berupa kebaikan atau itu berupa keburukan, diimani saja, diimani, disyukuri. Jadi punya kulit warna hitam, yus disyukuri wae. Karena itu udah ketetapan Allah. Irungnya pesek, yuk diimani, yuk disyukuri. Rambutnya keriting, yuk diimani, yuk disyukuri. Kemudian kita ini hidup kurang pinter alias BODOH, kira-kira diimani dan disyukuri nggak? Diimani dan disyukuri? Hah? Disyukuri itu betul bahwa hari itu diberikan nikmat sedemikian rupa oleh Allah, betul. Tapi kita wajib untuk berusaha lebih baik loh. Bukan disyukuri terus menang toh kan begitu. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Allah SWT berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Dalil yang lain juga Quran surah Al-Fusilat ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil 'abid. Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-sekali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya. Contoh kita berbuat baik, berbuat buruk untuk diri kita sendiri dan nanti akan mendapatkan pahala ataukah dosa dari Allah SWT. Nah, kalau dalam kontrol manusia, jadi begini, semua manusia di dunia ini itu diberikan modal yang sama oleh Allah. Ketika dilahirkan ke dunia itu dikasih modal yang sama. Jadi untuk mengarungi bahtera kehidupan dunia, manusia diberikan modal yang sama. Apa itu? Yang pertama adalah diberikan hidayah. Nanti kita bahas ya materi tersendiri tentang hidayah dan dolalah. Hidayah itu ada 3. Tapi kalau terkait dengan kelahiran manusia itu ada namanya hidayah khalqi, hidayah penciptaan. Apa itu hidayah penciptaan? Allah memberikan kepada kita itu akal. Akalnya podo kabeh, 0 kabeh, dari bayi yang nggak tahu sampai dia banyak informasi. Itu sama, dikasih akal semua manusia. Kemudian Allah juga memberikan hidayah irsyad wal bayan. Apa itu irsyad wal bayan? Yaitu kitab suci. Kita lahir Al-Quran sudah ada, kita lahir Nabi sudah ada. Di mana Al-Quran dan Rasulullah itu memberikan petunjuk kepada kita. Kadang-kadang orang itu kan begini, aku tak sholat sih gurung ento hidayah. Kok enak saya tuh hidayah baru aku sholat. Kok enak saya tuh hidayah baru pakai kerudung. Kok enak saya tuh hidayah baru aku ngaji. Nanti aja kalau sudah dapat hidayah baru aku bertakwa kepada Allah. Hidayah itu petunjuk. Apa itu petunjuk? Petunjuk satu ya tadi ya. Pertama adalah hidayah khalqi. Biar Anda bisa memahami mana petunjuk atau tidak, Allah memberikan akal kepada kita. Pertanyaannya, sudah diberikan akal? Berarti hidayah khalqi itu sudah ada pada diri kita. Pertanyaannya lagi, ketika kita lahir, ada Al-Quran sudah ada belum? Di
Sudah? Sudah. Berarti itu juga sudah hidayah. Namanya hidayah irsyad wal bayan. Jadi itu diberikan hidayah. Jadi kita semua lahir ke dunia ini diberikan hal yang sama, modal yang sama. Apa itu? Yaitu hidayah dengan adanya kitab suci dan diturunkannya Rasulullah. Dan yang kedua modal. Modal apa? Satu, diri sendiri. Diri kita. Sekolah ini kita tangannya loro, kupingnya loro, ada mulutnya, ada perutnya, ada kakinya. Semuanya itu diri kita sama. Waktu juga sama. Sekarang saya tanya, orang sukses waktunya berapa jam? Orang sukses berapa jam? 24 jam. Orang gagal? Penjahat? Waktunya berapa jam? Polisi? 24 jam juga sama. Orang kaya waktunya? Orang miskin? Sama. Orang jelek? Waktunya berapa lama? Orang jelek kok kan ini Gak gitu. Nanti kalau sini terus saya dari sini. Orang ganteng waktunya berapa lama? Sama 24 jam. Jadi Allah memberikan kita itu modal yang sama, hidayah yang sama. Nah, pertanyaannya adalah apa? Kenapa kok nasib kita itu jadi berbeda? Ada yang orang yang jadi pemenang sukses, ada yang baik, ramah, sabar, amanah, rajin dan lain-lain. Tapi kenapa juga ada orang yang gagal, jadi penjahat, marah, pembohong, malas dan lain-lain? Padahal sama. Itu karena pilihan-pilihan kita. Loh, kok pilihan kan? Iya. Contohnya gimana? Nah, ini contohnya ya. Ketika orang waktu kita SD atau SMP atau SMA dulu, ujiannya gagal. Waktu ujian gagal. Ada dua pilihan, larut dalam kesedihan atau cuek. Dulu waktu kita SMA, SMP gagal, ketika ujian milih mana? Larut dalam kesedihan atau acuh, cuek. Milih yang mana? Yang atas atau yang bawah? Gak pilih itu. Kalau sing enak. Ternyata dia milih larut dalam kesedihan. Ketika dia larut dalam kesedihan ada dua pilihan. Dia introspeksi diri atau menyalahkan orang lain. Wah, aku kurang belajar ini. Wah, aku kurang baca ini. Aduh, waktu belajar kurang. Atau menyalahkan orang lain. Ini semua gara-gara orang tua saya ini. Kenapa saya nggak diberikan buku? Kenapa saya nggak begini? Kenapa saya nggak begini? Kenapa saya nggak diberikan sepeda motor? Harusnya saya diberikan sepeda motor biar belajarnya rajin. Menyalahkan orang lain. Kira-kira pilih yang mana nih? Yang atas atau yang bawah? Pilih yang atas lah. Karena pilih yang atas ada dua juga pilihan, yaitu mengembangkan diri atau tidak mau berkembang. Ya sudah, kalau begitu aku mau kursus, aku mau privat, aku mau belajar ke kakak-kakak kelas, aku mau pinjam buku, atau Subhanallah, sekarang harus bisa sekolah sebenarnya. Pak elek bakal, ngaku enak lo, kocok-kocok pakai sing elek. Milih yang mana? Yang atas atau yang bawah? Milih yang atas. Begitu milih yang atas, ada dua pilihan lagi, yaitu dia beraksi dan tidak mau beraksi. Artinya beraksi itu ya dia bertindak. Kalau kursus, ya dia kursus. Kalau privat, ya dia langsung privat. Kalau dia ke kakak kelas untuk belajar, ya dia yang mendatangi. Atau dia malas nih, tidak mau aksi. Sadar sih bahwa kita perlu berkembang, tapi nggak mau bergerak. Milih yang mana nih? Atas atau bawah? Milih atas. Ketika milih atas, kira-kira hasilnya apa? Sukses atau gagal? Sukses. Ini pilihan-pilihan kita. Pilih. Beda dengan kondisi yang kedua ini. Apa itu?
bisa kita ini gagal Ustaz? Ya kenapa kita gagal? Karena orang gagal itu kita berhasil itu tidak mau aksi. Tidak mau aksi ya. Karena dia tidak mau aksi, mengembangkan diri, tidak mau berkembang. Tidak mau berkembang. Introspeksi diri atau menyalahkan orang lain? Menyalahkan orang lain ya. Lalu dalam sini atau acuh saja. Setiap acuh boleh, harus boleh. Artinya apa? Kegagalan itu juga pilihan kita, kesuksesan itu juga pilihan kita. Contohnya apa? Ini nggak butuh. Sedikit ini saja, sedikit apa namanya? Sedikit gambaran. Orang tua saya itu, ini cerita orang tua saya. Kenapa? Karena menurut saya itu fenomenal juga. Dulu mbah saya itu orang yang miskin, bukan orang yang kaya, orang yang miskin. Bapak saya dulu itu tukang wedi. Tahu tukang wedi? Ya, seluruh ning sungai pasir, ngambil pasir, bawa ke truk gitu ya. Itu pekerjaan bapak saya. Itu begitu. Tapi orangnya itu keinginan untuk suksesnya itu tinggi, luar biasa. Meskipun dia itu kuli keruk pasir, ya, itu pekerjaan luar biasa. Dan itu ada beberapa bekas di pundaknya itu ya, sama ngusung bako ya. Ngusung bako ya. Bawa panen bako, dianterin sudah tidak dapat duit gitu ya. Sampai si pundaknya itu agak tebel di sini. Kerowet. Suatu ketika di di desa itu kan ada hansip dulu. Ya, ikutlah hansip. Jadi meskipun kerowet ikut hansip. Begitu ikut hansip, ada tawaran itu. Tawaran apa? Tawaran pelatihan pemadam kebakaran atau apalah itu di Gresik. Ikut dia. Ikut. Dari bekal sertifikat itulah dia melamar ke perusahaan. Jadi karyawan biasa. Jadi naik sepeda engkol gitu. Dulu saya waktu kecil itu disuruh jadi sapam ya, disuruh beraso, suruh nyemir itu kan. Rumah itu wah gedek itu reot gitu ya. Jadi saya dulu kalau makan gedang rodo, itu kan banyak isinya ya. Sering tak semprotin ke gedeknya itu, nanti lengket cepet gitu kan, nempel itu gitu. Dulu zaman saya itu gitu. Dia ketika bekerja itu nggak mau posisinya beliau itu cuman bekerja terus satpam itu nggak mau. Akhirnya apa? Beliau rajin kerja, hanya rajin apa? Beliau kadang-kadang lembur itu nggak dibayar, nggak masalah, pulang sore apa segala macam itu begitu. Menyampaikan pendapatnya, argumentasi dan segala masukannya ke perusahaan begitu. Lama-lama apa? Diangkatlah dia. Diangkatlah jadi ketua regu. Habis itu ada masalah diturunkan lagi. Nanti berprestasi lagi, naikkan lagi, turunkan lagi, naikkan lagi, turunkan lagi, itu begitu. Dan apa? Salah satu hal yang beliau lakukan itu sering bantu orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau penduduk di sekitarnya itu kena masalah apa, itu datang ke tempat kita dibantuin. Dari situlah banyak relasi gitu. Banyak relasi. Enggak ada bayarannya, bantu orang itu enggak ada bayarannya, enggak dibayar. Dan kadang kalau dibayar enggak mau, ditolak juga. Jadi itu untuk menaikkan kapasitasnya beliau. Dari pengalaman beliau di luar perusahaannya kapasitasnya naik, banyak menyelesaikan orang, problemnya orang dan segala macam lah. Itulah yang beliau pengalaman beliau pakai di perusahaan untuk apa? Menyelesaikan berbagai macam persoalan karyawan di perusahaan. Akhirnya apa? Beliau diangkat jadi personalia. Naiklah jabatannya. Begitu naik jabatannya terus, beliau berusaha terus. Akhirnya apa? Beliau diangkat menjadi asisten manajer. Gitu. Terus berkembang, sekolah. Beliau itu lulusan SMEP.
lulusan SMAP, begitu SMAP akhirnya ikutlah kejar paket, ikut kejar paket A, B gitu ya, lulusan SMA, kuliah lagi. Jadi motivasinya akhirnya apa? Alhamdulillah. Sekarang itu apa? Ibaratnya beliau jadi pengacara, punya perusahaan outsourcing, itu prestasi buat beliau. Sehingga apa? Beliau mikirnya begini, aku bentuk kuli kalau wedi. Teman-temannya dia yang satu pantaran itu masih banyak yang masih jadi kuli dan juga namanya masih banyak. Jadi artinya apa? Kalau jenengan posisinya sekarang itu menurut jenengan itu kurang puas lah dengan kondisi itu, naiklah gitu. Karena kita tidak tahu takdir Allah itu seperti apa. Yang penting berusaha terus naik, tingkatkan terus naik. Contohnya apa? Contohnya misalkan Pak Kamani begitu. Mau mengembangkan yang mana nih? Mau di perusahaannya Latino atau toko S3-nya? S3. Ya apa caranya rame kan begitu. Begitu rame, taruh satu orang di situ, buka cabang lagi. Ini nggak tahu kan begitu. Siapa tahu 5 tahun ke depan belum punya 10 cabang S3. Yang penting apa? Keinginan dia untuk berhasil itu harus ada melalui fase-fase yang ini tadi. Ya. Kalau misalkan larut dalam kesedihan, kemudian menyalahkan, ya bisa soalnya ini cukup lah ini. Ya sudah, nggak akan berkembang. Tidak mau berkembang, tidak mau aksi, selesai. Tapi kalau belum keinginan berkembangnya tinggi, kemudian beraksi, ya insya Allah akan ada hasil. Katanya apa? Hasil itu tidak pernah membohongi proses. Kalau motivator itu mengatakan begini, kalau Anda gagal, habiskan jatah kegagalan Anda itu habiskan. Begitu habis Anda sukses. Satu kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, habiskan. Aku gak bisa ngomong Ustaz di depan umum. Justru Anda harus sering ngomong di depan umum biar bisa. Lalu gak bisa ngomong di depan umum, tidak pernah ngomong di depan umum, gimana caranya bisa kan gitu? Bisa. Aku gak ngerti iso ngaji, gak iso baca kitab, belajar. Kan begitu. Ya. Nah itu insya Allah dengan cara begitu maka nasib kita akan berubah. Siap untuk berubah nasibnya? Ya. Menjadi lebih baik, ya. Menjadi orang yang hebat. Ya. Jadi kita begini. Umat Islam itu jumlahnya itu terlalu banyak. Kalau apa? Kalau mereka visinya itu kecil. Jadi kalau kita punya visi yang hidupnya kecil, jumlah kita itu terlalu banyak, sampai miliaran. Dibutuhkan umat Islam yang hebat, orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya visi besar. Biar apa? Biar Islam ini bisa bangkit. Kesuksesan yang kita rasakan nanti itu bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu kita bantu. Gitu. Sing pinter ngajari sing kurang pinter. Sing sugih bantu sing miskin kan begitu betul Pak? Setuju ya? Siap untuk sukses? Ya. Alhamdulillah. Ya itu materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Jika ada pertanyaan terkait dengan materi atau di luar materi saya persilakan. Monggo yang mau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan masalah kodrat dan iradat. Allah itu kan berkuasa Ustaz. Tapi kenapa kekuasaan Allah itu dibatasi dengan iradatnya? Contohnya, ada orang yang berbuat baik, tapi Allah berkuasa tidak masukkan dia ke neraka. Kan berkuasa, tapi kenapa dibatasi dengan iradatnya orang yang berbuat itu nanti akan masuk surga?
Gimana penjelasan Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Yang lain ada? Nggak ada? Kita jawab dulu ya. Ustaz, kenapa kodratnya Allah itu dibatasi dengan iradahnya Allah gitu? Contohnya tadi adalah ada orang baik tapi gimana contohnya? Ada orang baik, Allah kan berkuasa masukkan neraka, mau dimasukkan mana aja kan Allah berkuasa. Tapi dalam iradahnya yang tercantum di konteks Al-Quran itu kan kalau orang berkuasanya bahasanya Inggris itu kan iradahnya Allah. Itu Ustaz Mas. Ya. Jadi begini, bahwa Allah itu maha kuasa, ya. Bahwa Allah itu punya kehendak, iya. Itu sifat-sifatnya Allah. Dan kita juga ketika kita melakukan sebuah perbuatan, Allah juga berjanji kepada kita. Kita juga akan dihisab oleh Allah. Ustaz, ada orang yang berbuat baik, kan bisa saja orang itu dimasukkan ke neraka oleh Allah. Bisa saja. Kenapa kok bisa? Ya kehendaknya Allah. Tapi kehendaknya Allah tidak akan menyimpang dari kehendaknya Allah yang lain. Artinya apa? Tidak akan bertentangan. Apa maksudnya? Itu tadi soal dalilnya. Ketika kamu berbuat baik, maka kamu mendapatkan pahalamu sendiri. Ketika kamu berbuat dosa, berbuat buruk, maka kamu mendapatkan dosamu sendiri. Itu juga kehendaknya Allah. Akhirnya apa? Akhirnya ketika manusia itu mendapatkan pahalanya banyak dihisab oleh Allah, dimasukkanlah orang itu oleh Allah ke surga. Itu juga sesuai dengan kehendaknya Allah juga. Bahwasanya nanti di akhirat bahwa kita ini masuk surga atau masuk neraka, kita tidak tahu. Jadi kan begini, ruang lingkup pembahasan kita itu kan ruang lingkup hal yang bisa kita indra, hal yang bisa kita pikirkan. Hal yang goib itu kan gak bisa kita pikirkan selama tidak ada dalil atau petunjuk sesuai dengan level berpikir tingkat 2. Jadi kalau kita berpikir tentang hal-hal yang goib selama tidak ada petunjuk, nggak akan nyanda otak kita, nggak akan bisa otak kita untuk mencerna. Seperti apa? Seperti pembahasan kemarin yang saya tanya Pak Irwansa itu. Irwansa, Anda tahu nggak azab al-Jizan? Nggak tahu, Ustaz. Kenapa nggak tahu? Ya apa itu saya begitu? Nah, itu hal yang goib nggak ngerti. Yang dia tuh nggak pernah dapat maklumat terkait dengan itu. Nggak tahu, karena nggak tahu nggak bisa mikir. Sama bahwa Allah nanti ketika di yaumul akhir kita ini dimasukkan surga, kan dimasukkan neraka, kita tidak tahu gitu. Karena itu hal yang goib. Yang kita tahu apa? Kondisi saat ini. Di mana kita ada, di mana kita bisa mengindra. Ada dalilnya, ada petunjuknya. Apa itu? Allah akan menghisab kita. Oh, berarti nanti di sana itu ada namanya yaumul hisab. Kita akan dihisab oleh Allah. Kemudian Allah juga mengatakan, kalau kita berbuat baik dapat pahala, kalau kita berbuat buruk akan dapat dosa. Disinilah letak keimanan itu ada. Kalau orang nggak beriman, orang nggak percaya, yang Allah ngapain? Kok orang nggak ngerti? Musuh surga nggak ngerti. Meskipun aku ini banyak dosanya, tapi kalau Allah kehendak saya masuk surga, ya pasti masuk surga.
Gak mungkin masuk neraka. Pertanyaannya, kowe ngerti kendake Allah masuk neraka itu ya apa ceritanya? Nanti di yaumil akhir itu. Ya apa ceritanya? Kan orang mengatakan, ngapain kita sih berbuat baik? Kenapa sih urus jangan tenang aja, yang penting menikmati hidup. Meskipun aku banyak dosanya, kalau Allah berkehendak saya untuk masuk surga, saya pasti masuk surga. Meskipun aku ini akeh amale, tapi Allah gak berkehendak masuk surga, aku juga gak akan bisa masuk surga. Pertanyaannya, kamu tahu dari mana nanti kehendaknya Allah kamu dimasukkan surga atau neraka? Tahu apa enggak? Enggak tahu. Karena enggak tahu, bolehkah kita berbaik sangka bahwa kalau kita berbuat baik, insya Allah dimasukkan surga oleh Allah? Boleh. Kalau begitu itu yang bisa kita lakukan, lakukanlah itu. Dengan apa? Keimanan dan keyakinan bahwa kalau kita berbuat baik akan dimasukkan surga oleh Allah sesuai dengan janjinya Allah. Gitu. Bahwa nanti kemudian kita sesuatu hal Allah berkehendak lain, kita tidak tahu. Yang penting hidup di dunia ini, kita ini sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Apa itu? Mencari pahala yang banyak, kan begitu. Dengan apa namanya? Dengan menghindari keburukan, kejahatan, kemaksiatan dihindari dan mengerjakan amal soleh yang banyak. Sudah. Perkara nanti dimasukkan surga atau neraka itu urusan Gusti Allah. Ikhlas. Kadang-kadang pembahasannya lebih jauh meneh. Oh boy, berarti kowe ngerjain ini golek pitune Gusti Allah apa golek surga apa golek neraka kowe? Repot meneh urusan kayak begitu. Jadi kita misalkan ini pernah baca Quran. Kowe baca Quran itu ingin mengharapkan ridho Allah apa ingin masuk surga? Kalau katanya orang mau surga mau neraka itu urusannya Gusti Allah, yang penting Allah ridho sama kita. Begitu betul nggak? Banyak orang mengatakan begitu ya. Iya. Nah pertanyaannya begini juga, salahkah kita kalau kita baca Quran itu pengen masuk surga? Salah apa enggak? Enggak, kenapa? Karena Allah juga ngomong sama kita loh. Bahwa nek pahalamu akeh kudu bono surga. Itu kan janjinya Allah. Kalau kita mengharapkan itu kan enggak apa-apa juga. Ya, itu sebagai efek Ustaz. Tapi tujuan kita itu mengharapkan ridho Allah. Ya jelas kita mengharapkan ridho Allah. Dan bentuk keridhaan Allah kepada kita itu apa? Kan gini, pertanyaannya gini. Apa sih wujud dari ridhonya Allah itu apa? Wujud dari ridhonya Allah itu apa? Yang tertuang ketika dalam aturannya Allah itu. Jadi kalau kita mengikuti aturannya Allah, insya Allah Allah itu ridho. Tapi kalau kita melanggar aturannya Allah, berarti Allah tidak ridho. Jadi kalau mengikuti ridhonya Gusti Allah, yang mengikuti perintahnya Gusti Allah, begitu ceritanya. Nah, jadi kalau kita nggak perlu membahas yang sifatnya itu nanti dan nanti. Apalagi ada pertanyaan begini. Saya ketika membahas itu sama orang-orang, mohon maaf ya, orang-orang HMI, tahu orang-orang HMI? Mahasiswa HMI, tahu? Himpunan Mahasiswa Islam. Tahu ya HMI ya? Pertanyaannya mahasiswa ketika saya membahas itu, pertanyaan itu begini. Ustaz, tanya, boleh. Bisakah Allah menciptakan sebuah batu yang sangat besar di mana Allah tidak bisa mengangkat batu itu? Ayo pikir Ustaz. Ayo coba dijawab. Bisakah Allah menciptakan sebuah batu yang sangat besar di mana Allah tidak mampu mengangkat batu itu? Ayo. Ya apa ayo? Jawabnya bingung. Ya bukan jawab. Tidak bisa tapi buat apa? Ya tidak mungkin kalau Ayo. Allah itu
Maha perkasa. Udah ya. Semakin Anda berusaha untuk menjawab, maka semakin Anda terjebak dalam kesalahan. Kenapa? Itu pertanyaannya salah. Pertanyaan yang salah tidak perlu dijawab. Gak usah dijawab, gak usah dikomentari. Pertanyaannya salah. Kok bisa salah? Karena pertanyaan itu melanggar sifat-sifatnya Allah. Menciptakan batu yang besar mudah bagi Allah. Allah nggak mampu mengangkat, itu menyalahi sifatnya Allah. Sehingga Pak, pertanyaannya salah. Nek pertanyaannya salah, nggak usah dijawab. Salah. Satu. Yang kedua, secara logikanya, ngapunten. Ini sing gawe kopi sampe. Betul. Si kopi iki nanya ke Patul. Patul. Lah kopi di sampean kok Patul. Iki kopi ini sing nanya. Ini pertanyaannya. Mungkin atau tidak? Pantas atau tidak? Hah? Kira-kira gimana Pak? Pantes apa ora iki? Kopi ini takut karo Patul kopi jenis putih nopo gitu. Mungkin apa enggak? Ya enggak mungkin sih. Sama kayak gitu. Kita sebagai makhluk berpikir tentang al-Khaliq, tentang bagaimana wewenangnya, bagaimana kuasanya, wis enggak nyandak utek ya. Bagaimanapun enggak akan nyampe. Kecuali apa? Kecuali Allah sendiri yang memberikan informasinya kepada kita. Contohnya apa? Contoh. Kalau nggak salah itu kan ada begini. Allah itu bersemayam di Al-Aqs. Maka jangan pernah berpikir Al-Aqs itu kayak apa. Nggak usah. Kenapa? Semakin Anda berpikir, semakin salah. Itu hal yang goib yang tidak tahu. Jangan berpikir terkait dengan itu. Ada lagi yang mengatakan bahwa dengan tangan Allah, kemudian pikiran kita itu tangan mikirin kalau tangani manusia, itu salah kapal. Jadi kalau ada informasi-informasi seperti itu, wajib diimani, gak perlu dibahas. Kenapa? Gak bisa bertanya, gak bisa. Semakin kita berpikir tentang al-ars, tentang tangan Allah, semakin salah. Kenapa? Itu ruang lingkupnya Allah yang manusia nggak bisa menggapai itu. Karena manusia itu ciptaan, makhluk yang akalnya itu terbatas, gak bisa mikir. Gak bisa mikir tentang apa? Ya tentang wujudnya Allah, tentang keberadaannya bisa, tapi tentang bagaimana wujudnya Allah gak bisa kita mikir ke sana. Semakin kita berusaha mikir, maka semakin salah dan akidah kita pasti akan semakin rusak. Gak bisa, itu di luar jangkauan kita ya. Makanya kita belajar tentang teori berpikir itu apa? Karena tadi membahas kita bisa berpikir itu karena 4 hal, yaitu ada otak, ada fakta, ada panca indera, dan ada maklumat psiko. Ya. Dan bicara soal hal-hal yang goib itu harus ada dalil atau petunjuk. Kalau tidak ada dalil, gak bisa mikir, gak ada petunjuk, gak bisa mikir. Gak ada maklumat psiko juga gak bisa mikir. Di ruang itu
akalnya manusia nggak bisa mikir itu di situ. Dan disitulah letak ketundukan akal itu terhadap syariat Islam. Bahwasanya ada surga, iya. Surganya kayak apa? Gak tahu. Tapi kata Allah, air, susu, ya, madu, dipan-dipan dari emas segala macam. Dalam benak kita itu ojo pikir sih macam-macam. Semakin mikir macam-macam salah. Kenapa? Karena yang Anda pikirkan itu nanti gak sama dengan sono. Itu hanya sekedar informasi saja. Tapi gak usah difikirkan. Goib sih Pak. Jadi begitu saja. Jadi kita pikirkan apa yang saat ini kita lakukan. Perkara nanti Allah memasukkan kita ke surga atau ke neraka itu murni kehendaknya Allah, murni kewenangannya Allah, terserah Allah kan begitu. Yang jelas bahwa sifatnya Allah adalah maha adil juga. Nah, itu harus kita yakini juga. Begitu. Ada yang lain pertanyaan? Monggo. Monggo, yang mau bertanya. Ini ada pertanyaan titipan. Titipan bayar apa enggak? Yang nitip sepeda motor bayar. Monggo. Apakah sholat yang dulu-dulu pernah kita tinggalkan apakah bisa difoto? Terus yang kedua, apakah Pancasila bersumber dari Islam? Terus kenapa khilafah kok dianggap tidak sesuai dengan Pancasila? Jadi ada 3 pertanyaan. 2. Oh, 2. Yang pertama, apakah sholat yang kita tinggalkan dulu itu diqadha atau tidak? Begitu. Pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah Pancasila itu bersumber dari Islam? Kenapa khilafah itu bertentangan dengan Pancasila? Tadi itu dulu. Untuk pertanyaan pertama, sebenarnya sudah banyak pertanyaan di YouTube itu kan banyak. Ustaz Abdul Somad pernah membahasnya, Ustaz Adi pernah membahasnya, gitu ya. Ya sudah, merujuk ke sana aja. Ya. Kalau forum kita ingin bahas itu ya nggak apa-apa, nanti kita bahas di YouTube kan nggak apa-apa. Itu sudah banyak banget di buku kita. Nah, cuman pertanyaan kedua dan ketiga itu menurut saya di YouTube nggak ada. Makanya itu yang perlu jawab. Jawabnya harus pelan-pelan ini ya. Apakah Pancasila itu bersumber dari Islam? Sekarang faktanya begini. Sejarah Pancasila itu kayak apa? Di sidang BPUPKI, tokoh A mengatakan begini-begini, tokoh B mengatakan begini, tokoh C mengatakan begini, Bung Karno mengatakan begini-begini, gitu kan? Setelah itu diputuskanlah di sidang BPUPKI tanggal 1 Juli ditetapkan bahwa Pancasila sila pertama ini, kedua, ketiga, keempat, kelima, sehingga ada yang namanya hari lahir Pancasila. Dengan melihat sejarah seperti itu, dengan melihat teksnya seperti itu, maka kesimpulan saya adalah Pancasila itu tidak berasal dari Islam. Dan sesuatu yang bukan berasal dari Islam tertolak. Dan ada yang mengatakan ketuhanan yang Maha Esa itu dalilnya qul huwallahu ahad. Itu ilmu gato. Tahu ilmu gato? Yo di gato-gatone. Apa yang bersumber dari Islam, yaitu bersumber dari sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu ada berapa? 4.
Limpat sumber hukum Islam ada ada 4. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, 4. Nah, itu pertanyaannya, ada nggak di 4 itu ditemukan itu? Tidak ada. Nah, karena tidak ada, maka itu bukan bersumber dari Islam. Gitu loh pertanyaan. Kesimpulannya ya. Nah, ada juga sejarah yang mengatakan begini. Jadi dulu beberapa negara itu kan sempat dijajah oleh negara Eropa, gitu ya. Nah, penjajah itu kemudian sama sama orang-orang komunis itu kan diserang lewat apa? Penjajahan, bentuk penjajahan, bentuk ya tidak manusiawi dan segala macamnya. Itu isu yang sangat berkembang di zaman kemerdekaan tahun 1940 itu 39 40 itu sangat berkembang itu. Sehingga apa? Barat itu merasa terdesak dengan opini dunia bahwa dia itu menyengsarakan orang, melanggar kemanusiaan dan segala macamnya karena menjajah itu. Akhirnya apa? Akhirnya para penjajah itu memerdekakan negara jajah-jajahannya itu. Nah, ketika mereka mau meninggalkan negara jajah-jajahannya itu, mereka tidak 100% mau meninggalkan itu. Apa itu? Ditinggalkanlah beberapa falsafah-falsafah yang menurut mereka itu bisa menjaga kepentingan mereka terhadap negara itu. Jadi kalau di Indonesia itu ada namanya Pancasila, kalau di negara-negara lain itu ada yang mirip seperti itu, tapi istilahnya apa saya lupa. Di Malaysia itu ada, di beberapa lain juga ada yang mirip kayak begitu. Yang pertama, jadi si falsafah itu yang dipakai, yang digunakan, apa tujuannya? Untuk tadi melindungi kepentingannya sebelum ditinggalkan, untuk kepentingan. 1. Yang kedua, siapa yang akan menjaga falsafah dan kepentingannya Barat itu? Maka beberapa orang itu disekolahkan ke Belanda dan segala macam, yang disekolahkan. Nah, orang-orang yang sekolah di sana itulah yang akan menjaga falsafah-falsafah tadi. Metode yang digunakan para penjajah itu metode yang umum dipakai para penjajah, gak hanya di sini, di negara lain juga begitu. Nah, ceritanya itu begitu ya. Makanya tidak berasal dari Islam. Pertanyaannya ketiga, kenapa khilafah itu kok dianggap tidak sesuai Pancasila? Kok tidak dianggap sesuai dengan Pancasila? Ya nggak sesuai. Kenapa nggak sesuai? 1, kalau kita bicara konsep, Pancasila itu normal. Kalau dia anggap ideologi, itu bukan ideologi. Kenapa? Ideologi itu punya 2 syarat. Ya. Yang pertama adalah ide, yang kedua adalah metode penerapannya. Jadi kalau ada masalah, apa ide solusinya? Ketika diterapkan, bagaimana cara menerapkan? Itu punya. Itu namanya ideologi. Ya. Contoh, masalah ekonomi, Islam bisa menjawab. Solusi permasalahan ekonomi itu karena distribusi yang kurang. Kalau orang kapitalis mengatakan permasalahan ekonomi karena kurangnya produksi. Sehingga apa? Metode untuk menerapkan solusinya juga berbeda. Islam metode untuk melakukan distribusi, maka dilakukanlah distribusi kekayaan. Dengan cara apa? Dengan cara campur tangan pemerintah dan segala macamnya. Agar apa? Agar masyarakat mudah mengakses barang. Tapi kalau orang Barat, metodenya adalah apa? Menyerahkannya ke pasar. Invisible hand namanya. Serahkan ke pasar. Negara nggak boleh ikut campur.
pertanyaannya, kalau Indonesia punya masalah ekonomi, menurut Pancasila solusinya apa? Sekarang saya mau nanya, solusinya apa? Menurut undang-undang ini, sekarang undang-undang itu merujuk ke Pancasila atau merujuk ke ideologi kapitalis? Merujuk ke ideologi kapitalis, bukan ke Pancasila. Di dalam Pancasila nggak ada penjelasannya. Kalau ada masalah inflasi, apa cara penerapannya? Ada apa enggak? Nggak ada. Karena nggak ada, maka itu tidak bisa disebut sebagai ideologi, tapi hanya sebagai norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Seperti apa norma-norma itu? Contoh norma itu ya, kalau kita bicara di orang Jawa, norma itu apa contohnya? Budaya Jawa. Norma budaya Jawa. Tahu contohnya nggak? Norma budaya Jawa. Selamatan, syukuran. Itu normanya. Normanya itu salah satunya gotong royong. Ada yang mengatakan Pancasila itu fix, baku, fix, kayak gitu ya. Tapi menurut pendirinya, penggagasnya itu nggak fix. 5 sila itu bisa diperas menjadi 3 itu bisa diperas menjadi 1, dan 1 itulah bernama gotong royong. Sila itu gotong royong. Itu kata Bung Karno yang begitu. Berarti itu bukan sebuah ideologi, bukan sebuah norma yang ada. Gotong royong itu kan norma yang ada di tengah masyarakat. Jadi kalau ada temannya kesusahan bareng-bareng ditolongin, itu namanya norma gotong royong. Jadi bukan ideologi. Yang kedua, soal kenapa khilafah itu tidak sesuai dengan Pancasila? Sekarang begini, khilafah itu berasal dari Islam. Salah satu metode untuk menerapkan syariat Islam itu dengan khilafah. Kenapa? Karena tanpa khilafah nggak mungkin syariat Islam itu bisa diterapkan. Apa contohnya? Contohnya hukum tentang qisas. Bisa jalan nggak hukum qisas? Nggak bisa, karena hukum qisas nggak bisa dilakukan oleh swasta, harus negeri, harus negara yang melakukannya. Potong tangan bisa nggak tanpa negara, tanpa institusi? Nggak bisa. Hukum rajam, cambuk bisa? Tidak bisa. Berjihad gak bisa. Banyak sekali hukum-hukum di dalam Islam yang gak bisa terlaksana tanpa adanya institusi itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa khilafah kok tidak sesuai dengan Pancasila? Itu kan kita memaksakan. Pertanyaannya, kan itu sebenarnya balikannya. Kenapa khilafah tidak sesuai dengan Pancasila? Atau Pancasila sesuai nggak dengan khilafah? Sebenarnya yang mana yang mau dibedakan? Yang pertama apa yang kedua? Khilafah nggak sesuai dengan Pancasila, berarti Pancasilanya dijadikan patokan. Tapi kalau Islam jadi patokan, Pancasilanya masuk ke situ. Yang mana yang mau dibahas ini? Ya banyak sekali yang tidak sesuai. Kenapa nggak sesuai? Ya sekarang dari sisi syariat Islam itu pakai, sedangkan itu hanya norma. Ya harus sesuai. Pertanyaannya, memang kalau nggak sesuai itu kenapa juga gitu? Memang harus sesuai? Kan enggak juga. Jadi membahas tentang khilafah, membahas bahwa khilafah itu adalah ajarannya Islam. Kenapa khilafah itu menjadi penting? Salah satu dalilnya ya, orang mati itu harus segera dikuburkan atau tidak? Wajib segera dikuburkan atau tidak? Wajib apa enggak? Satu wajib, yang kedua segera atau tidak? Pertanyaannya, bagaimana kalau yang meninggal itu adalah Rasulullah SAW? Tidak wajib.
Ketika Rasulullah SAW meninggal, ya wajib untuk dimakamkan dan harus disegerakan juga untuk dimakamkan. Apalagi itu Rasulullah SAW gitu loh. Pertanyaannya begini, lantas kenapa para sahabat menunda pemakamannya Rasulullah SAW dan memilih untuk apa? Mengangkat pengganti Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu tidak langsung dimakamkan. Ada namanya Saqifah Bani Sa'idah. Itu para sahabat berkumpul semua dari kaum muhajirin, kaum ansar, berkumpul semua untuk apa? Untuk memilih pengganti Rasulullah SAW. Yang saat itu terpilihlah Abu Bakar. Ini loh, syariat Islam mengatakan bahwa orang yang meninggal itu wajib untuk dimakamkan dan harus disegerakan. Dan ini jasadnya Rasulullah SAW. Tapi para sahabat itu menundanya. Kenapa? Karena menganggap terpilihnya penggantinya Rasulullah SAW itu lebih utama. Itu yang dipahami oleh para sahabat. Baru setelah terpilihnya pemimpin pengganti Rasulullah, maka para sahabat baru memakamkan jasadnya Rasulullah SAW. Baru ceritanya. Ini penting banget. Bahkan para ulama mengatakan menegakkan khilafah itu tajul furud. Apa itu tajul furud? Mahkotanya, kewajibannya sering saya sampaikan, core of the core. Jadi kalau ada kewajiban-kewajiban yang lain, ini kewajiban yang utama. Makanya disebut tajul furud, mahkotanya kewajiban. Itu para ulama loh, bukan saya ngomong, itu para ulama. Banyak sekali pendapatnya para ulama mengatakan begitu. Kenapa itu tadi? Karena dengan tegaknya institusi itu bisa diterapkan seluruh hukum-hukum Islam. Tapi kalau tidak ada itu, maka banyak hukum Islam yang tidak bisa diterapkan. Begitu pertanyaan jawabannya. Bisa dipahami ya? Satu lagi pertanyaan? Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, ini tentang khilafah. Banyak sing saudara-saudara saya itu bilang katanya khilafah itu sudah tidak wajib, soalnya sudah nggak ada sekarang. Terus acaranya katanya itu sudah dulu di zamannya Utsman. Nah, maksudnya gimana menjawabnya itu yang lebih kuat itu contohnya gimana? Oh gitu. Udah itu pertanyaan. Ya. Luar biasa ya. Minggu kemarin bahas ekonomi, sekarang bahas apa ya Pak? Gak ada yang nyaut sama sekali materinya. Yang pertama, fakta tidak bisa dijadikan sebagai hukum. Contoh, Ustaz, wanita sekarang jarang yang pakai kerudung, Ustaz. Maka gak wajib pakai kerudung. Ustaz, sekarang banyak orang gak sholat, Ustaz, maka sholat itu gak wajib. Benar atau salah? Salah. Makanya fakta tidak bisa dijadikan sebagai hukum. Ya, tadi contohnya wanita sekarang banyak yang nggak pakai kerudung, maka hukum pakai kerudung nggak wajib, nggak bisa begitu. Dua, orang sekarang jarang sholat, maka sholat itu sudah nggak wajib. Tiga, orang jarang bayar zakat, maka zakat hukumnya wajib. Nah kalau semua masyarakat itu nggak ada yang mengerjakan amalan dalam Islam, berarti semua perintah dalam Islam itu nggak wajib kabeh. Wes nggak usah beragama ya, kan begitu. Jadi kewajiban
kewajiban tentang sesuatu itu bukan berdasarkan tentang fakta, tapi berdasarkan tentang hukum syariat. Kalau sama hukum syariat ditetapkan itu sebagai kewajiban, maka kewajibannya terus selamanya. Apapun kondisinya, mau diterapkan atau tidak, mau dipakai atau tidak, mau diamankan atau tidak akan mengubah hukum. Sekarang pertanyaannya, apa dalil wajibnya menegakkan khilafah? Contoh, salah satu Quran surat apa ini? Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah atau apa, maka dia orang kafir, fasik, apa satunya? Zalim. Malayahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun, fa ulaika humul zalimun, fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia dikatakan fasik, zalim dan kafir. Itu salah satu dalil. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa tegaknya khilafah itu hadisnya adalah hadis mutawatir bil makna. Saking banyaknya hadis yang meriwayatkannya, maka itu dikatakan hadis mutawatir bil makna. Itu begini. Termasuk tadi, ya, bagaimana yang tindakan para sahabat itu yang dilakukan oleh para sahabat, yang begitu ya, bagaimana mengangkat pemimpin dan segala macam. Itu banyak sekali dalil-dalil yang dilakukannya. Contoh, dalil yang lain apa Ustaz? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi. Wahai orang-orang muslim, kan gitu. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha, taatilah Allah. Atiur rasul, wa atiur rasul, dan taatilah Rasul. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, dan ketika ada perselisihan tentang sesuatu, farudduhu ilallahi wa rasulihi, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Pertanyaannya, ketika jenengan bersengketa tentang sesuatu, pertanyaannya, siapa yang akan memutuskan sengketa itu? Contoh, ada orang yang mencuri. Kamu mencuri, bagi pencurinya, saya nggak mencuri. Tapi bagi korbannya, dia mencuri. Terjadi dua sengketa. Pertanyaannya, siapa yang menyelesaikan dua sengketa itu? Padahal begini, fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, fa in tanaza'tum fi syai'in, ya gitu ya, farudduhu ilallahi wa rasulihi, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Pertanyaannya, ketika ada sengketa yang kayak begini, dikembalikan kepada Allah Rasulnya, itu bagaimana caranya? Ustaz, kamu mencuri? Enggak Ustaz. Iya Ustaz, dia mencuri Ustaz. Maka Ustaz yang, kamu bersalah, kamu tidak, maka kamu dulu potong tangannya. Ya salah juga Ustaz. Kenapa? Karena farudduhu ilallahi wa rasulihi, ketika terkait dengan persoalan itu dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Apa mekanisme untuk menyelesaikan itu? Mekanismenya adalah peradilan Islam. Nah, pertanyaannya, ada atau tidak peradilan Islamnya? Tidak ada. Nah, peradilan Islam itu ada dalam bingkai apa? Khilafahnya tegak dulu, peradilan Islamnya baru ada, kan begitu. Maka adanya wajibnya peradilan Islam mewajibkan tegaknya, termasuk khalifah yang akan menyelesaikan sengketa-sengketa di antara semua kaum muslimin. Farudduhu ilallahi wa rasulihi, kembali ke sistem hukum Islam yang diterapkan. Nah, itu dalil, ya. Jadi yang pertama kan fakta. Kalau ada fakta orang tidak mengerjakannya,
tidak boleh dijadikan sebagai hukum. Ada orang sholat, maka hukum sholat gak wajib. Wah ya gak iso kaya ngono kan begitu. Apa khilafah sudah runtuh, gak maka mendirikan khilafah gak wajib. Ya salah juga kan begitu, gak pas juga. Jadi yang perlu dipahami ya itu tetap wajib. Ada juga yang mengatakan itu gak masuk dalam rukun iman. Jadi gak perlu. Nah sekarang kalau semuanya konteksnya masuk dalam rukun iman, gak perlu sholat atau gak masuk rukun iman, ya gak perlu juga begitu. Ini logika ngawur menurut saya, logika yang gak berdasar gitu. Gak masuk dalam rukun iman, gak masuk dalam rukun Islam. Loh yang gak masuk dalam rukun iman, rukun Islam itu banyak banget masalahnya. Apa itu? Ya masalah kejujuran lah, dan itu kan banyak segala macam itu. Gitu. Nah, kalau konteksnya yang dibahas seperti itu, ini jadi problem nanti logika-logika. Bukan masalah rukun iman, bukan masalah rukun Islam, tapi bagaimana hukum syariat Islam itu mengatur tentang sebuah perbuatan itu, gitu. Gitu jadinya ya. Jadi gampang aja kan begitu. Jadi kalau ada orang mengatakan khilafah itu sudah bubar, dibubarkan oleh Muhammad Atatürk, sudah tidak ada, makanya nggak wajib untuk menegakkan khilafah. Oh, kuat enggak Pak? Iya, oke. Sekarang banyak orang nggak sholat Pak, boleh nggak saya nggak sholat Pak? Coba tanya kayak begitu. Kenapa? Iya, kadang-kadang kan menjawab itu tidak harus langsung tutup poin jawabannya kan, harus ditanya hal yang serupa aja kan. Oke, ya mungkin itu Pak Karmani. Alhamdulillah, pertanyaan terakhir. Ada request nggak kira-kira minggu depan enaknya bahas apa? Kalau nggak ada, sesuai dengan alurnya saja. Tapi kalau ada request, saya bahas. Ada request minggu depan mau bahas apa? Apa? Kematian. Itu mode eksekusi beneran. Atau lanjut seperti biasanya ya? Oh lanjut seperti biasanya. Nanti langsung masalahnya nggak cutes Pak. Bahas kematian langsung cutes nanti orang Masalahnya di Pak Hati. Kematian itu yang dibahas si mananya. Kan banyak sekali yang dibahas itu, ya bisa juga. Gak apa-apa bahas kematian. Pak Hati cinta. Nanti kayak monggo, Pak Karmani. Baik, kayaknya acara ada materi sudah selesai disampaikan. Sebelum kita tutup, kita akan baca doa yang akan dipimpin oleh Pak Fadl. Alhamdulillah, doa sudah dibacakan oleh Pak Betul. Kami dari segenap kru mohon maaf apabila ada kata ataupun ucapan yang kurang berkenan.